Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel aku. Dan pada video kali ini aku akan lanjut kembali untuk membahas formulasi ransum. Karena aku males lama, jadi kita langsung ke soalnya. Buatlah ransum dengan pK 20% sebanyak 100 kg dari bahan-bahan berikut. Nah, di sini ada bahan-bahannya, yaitu ada XYZL dan juga ada mineral mix, di mana mineral mix ini sudah diketahui beratnya yaitu sebanyak 5 kg. Kemudian untuk bahan yang lainnya hanya diketahui pK-nya dalam bentuk persentase, misalnya bahan X pK-nya 8,6, Y 14, dan seterusnya. Dan keempat bahan ini belum diketahui nih berapa beratnya. Jadi di sini karena mineral mix-nya 5 kg, kemudian yang ingin kita buat ransum itu ada 100 kg. Jadi sisa bahan yang 4 ini adalah 95 kg. Ya, kita beralih ke Excel, di mana di Excel ini aku sudah buatin data bahan pakannya ya sebelumnya, kemudian beberapa data yang dibutuhkan, misalnya untuk berat ransum yang akan kita buat yaitu 100 kg dengan target pK-nya adalah 20%. Oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita menentukan sumber energi dan juga sumber protein. Di sini ada tabel sumber energi dan di bawahnya ada tabel sumber protein. Bahan-bahan yang termasuk sumber energi ini merupakan bahan yang memiliki pK kurang dari 18%. Nah, sekarang kita lihat di tabel yang pertama, ini bahan yang memiliki pK kurang dari 18% itu adalah bahan yang mana aja, yaitu bahan X dan juga bahan Y. Kita tulis di sini bahannya, yaitu bahan X, dan di sini bahan Y, di mana bahan X ini memiliki pK 8,6% dan bahan Y ini memiliki pK 14%. Kemudian untuk proporsi dari masing-masing bahan ini bebas ya teman-teman, bisa berapapun. Yang penting di sini totalnya adalah 100%. Misalnya di sini aku mau buat untuk yang bahan X ini pK proporsinya adalah 40%. Kemudian untuk yang bahan Y-nya ini proporsinya 60%. Jadi totalnya di sini adalah 100%. Kemudian untuk pK bahan X dengan proporsi 40% itu berapa? Ya udah tinggal kita kalikan pK bahan tersebut dikali dengan proporsinya. pK bahan X adalah 8,6 dikali dengan proporsinya yaitu 40% atau 40/100. Hal yang sama juga kita lakukan untuk mencari persentase bahan pK bahan Y dengan proporsi 60%, yaitu 14 dikali dengan proporsinya atau 60% atau 60/100. Yap, 11,84 ini merupakan penjumlahan dari pK bahan X dan juga bahan Y dengan proporsi masing-masing gitu. Kemudian kita beralih ke tabel sumber protein. Bahan yang termasuk sumber protein ini memiliki pK lebih dari 18%. Kita lihat di tabel yang pertama, bahan yang memiliki pK lebih dari 18% itu yang mana? Yaitu bahan Z dan juga bahan L. Tinggal kita tulis di sini bahan Z dan di bawahnya adalah bahan L. Untuk yang bahan Z, pK-nya adalah 45%, kemudian untuk yang bahan L, pK-nya 70%. Proporsinya bebas, yang penting di sini jumlahnya adalah 100%. Misalnya di sini aku mau tulis untuk yang bahan Z-nya ini proporsinya 35%, kemudian untuk yang L-nya 65%. Untuk mencari pK sama, yaitu dengan proporsi 35%, pK-nya berapa? Yaitu pK dari bahan Z-nya dikali dengan proporsinya, yaitu 35% atau 35/100. Untuk yang L juga sama, yaitu pK dari bahan L-nya dikali dengan proporsinya 65/100. Hasilnya adalah 61,25%. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita ke percent square. Di sini ada bahan pakan yang termasuk sumber energi dan juga sumber protein dengan
PK, masing-masing PK dalam satuan persentase. Untuk yang sumber energi, PK-nya adalah ini, 11,84. Untuk yang sumber protein, PK-nya adalah 61,25%. Nah, yang di tengah-tengah ini merupakan target dari PK yang kita inginkan. Di sini targetnya adalah 20% gitu. Oke, ini adalah persentase untuk yang sumber energi berapa. Kita di sini kita tulis yang besar dikurangi yang kecil. Pengurangan silang ya teman-teman. Jadi 61,25 dikurangi dengan 20. Kemudian untuk yang sumber protein, persentasenya adalah 20 dikurangi 11,84. Intinya itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah, kita sudah menemukan sumber energi ini memiliki persentase 41,25%, kemudian sumber protein memiliki persentase 8,16%. Setelah itu kita jumlahkan nih persentasenya, yaitu 49,41%. Oke, kemudian kita ingin mengetahui berapa sih berat dari sumber energi ini. Jadi, persentase sumber energi dibagi dengan persen total dari persentasenya, yaitu 49,41. Dikali dengan berapa? Dikali dengan 95 kilo, karena bahan yang 4 ini jumlahnya adalah 95 kg. Hasilnya adalah 79,31. Ya, untuk mencari sumber protein juga sama, 8,16 dibagi dengan 49,41 dikali dengan 95 kg. Atau teman-teman bisa mencari dengan cara 95 dikurangi dengan 79,31, nanti hasilnya juga akan sama, yaitu 15,69 kg. Kita ke langkah yang terakhir atau langkah 4, yaitu menentukan berat bahan pakan tersebut. Di sini aku sudah tulisin bahan pakannya itu ada X, Y, Z, L, dan juga ada mineral mix dengan proporsinya. Proporsinya itu adalah proporsi yang ada di sini, yaitu untuk yang bahan X proporsinya 40%, untuk yang Y berapa? 60%, kemudian yang Z adalah 35%, dan yang L adalah 65%. Dan di sini adalah berat dari yang ini, 79,31. Oh ya, 79,31 ini merupakan berat dari sumber energi, di mana sumber energi ini terdiri atas dua bahan, yaitu bahan X dan juga bahan Y. Kita pengen cari tahu nih, 40% bahan X dari 79,31 ini berapa. Kemudian untuk yang bahan Y-nya, 60% dari 79,31 itu berapa. Gitu. Sama halnya dengan yang sumber protein, itu jumlahnya adalah 15,69, yang dimana 15,69 ini terdiri atas bahan Z dan juga bahan Y. Kita pengen tahu 35% dari 15,69 ini berapa, kemudian 65% dari 15,69 ini berapa, kayak gitu. Oke, sekarang kita buat 40%, berarti 40/100 dikali dari 79,31. Hasilnya adalah 31,72 kilo untuk yang bahan X. Cara yang sama juga kita lakukan untuk yang bahan Y, Z, dan juga L. Tapi untuk mempercepat tinggal kita geret aja ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya sudah 95 kilo. Nah, kita lupa bahwa untuk yang mineral ini kita belum taruh nih di sini, di mana beratnya adalah 5 kilo. Jadi di sini sudah benar ya, jumlahnya adalah 100 kg dengan PK atau target PK yang kita inginkan adalah 20%. Untuk berat masing-masing bahan, yaitu untuk yang bahan X, beratnya itu adalah 31,72 kilo. Untuk yang Y, beratnya 47,59, Z 5,49, L 10,20 kg. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita beralih ke soal yang selanjutnya.
Buatlah formulasi ransum berdasarkan bahan kering untuk konsentrat penggemukan sapi potong dengan kandungan protein kasarnya adalah 14% sebanyak 100 kg dari bahan-bahan berikut ini. Bahan-bahannya ada onggo, pollard, dedak padi, dan juga ampas kecap. Nah, di sini onggo memiliki BK ini dalam bentuk persentase 79,8%, kemudian PK-nya 1,87% dengan harga 500 kg rupiah. 500 rupiah per kilogram, sorry. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat PK, untuk membuat formsum dari bahan-bahan ini, dan aku mau tambahin kita membuat harga 1 kg ransum. Itu berapa gitu dalam SVET. Oke. Supaya lebih cepat, mari kita ke Excel. Di sini aku sudah membuatkan data bahan pakan dari soal tersebut dengan PK, BK, dan harga dari masing-masing bahan pakan. Kemudian ada tambahan data lagi, yaitu target PK kita adalah 14%, dengan berat ransum yang akan kita buat adalah 100 kg. Kemudian kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan sumber energi dan juga sumber protein. Di sini ada tabel sumber energi dan juga di bawahnya sumber protein. Untuk yang sumber energi, PK-nya itu tentu saja kurang dari 18%. Kita lihat di sini bahan pakan yang PK-nya kurang dari 18%. Itu ada apa aja? Ya, di sini ada onggo, di mana PK-nya adalah 1,87%, kemudian dedak padi 13%. Kita masukkan ya untuk onggo dan dedak padi. Untuk onggo, PK-nya 1,87 dan dedak padi PK-nya 13%. Proporsinya ini bebas, dan di sini aku mau menulis onggo itu 60%, kemudian dedak padi 40%. Bisa juga 50-50, 50% onggok dan 50% dedak padi, terserah. Yang penting di sini hasilnya adalah 100%. Kemudian kita mencari kemudian kita mencari PK dari 60% onggo. Caranya adalah PK dari onggo dikali dengan proporsinya, yaitu 60% atau 60/100. Setelah itu untuk yang dedak padi PK-nya adalah 13 dikali dengan proporsinya 40% atau 40/100. Nah, jumlah PK dari kedua bahan ini adalah 6,322%. Maaf ya belepotan. Kemudian kita beralih ke tabel sumber protein, di mana bahan-bahan yang termasuk sumber protein ini memiliki PK lebih dari 18%. Kita lihat di tabel yang pertama, ini bahan yang memiliki PK lebih dari 18% itu adalah pollard dan juga ampas kecap. Tinggal kita tulis di sini pollard dan juga ampas kecap, di mana pollard ini memiliki PK 18,5, kemudian ampas kecapnya 23,5. Proporsinya bebas. Untuk yang pollard aku mau 30%, sedangkan untuk yang ampas kecap 70%. Dan di sini hasilnya adalah 100%. PK untuk 30% pollard ini berapa? 18,5 dikali dengan proporsinya atau 30/100. Sama juga dengan ampas kecap, yaitu proporsi PK-nya adalah 23,5 dikalikan dengan proporsinya 70% atau 70/100. Jumlah PK dari kedua bahan ini adalah 22%. Kita beralih ke langkah yang ketiga, yaitu percent square, di mana di sini ada bahan pakan yang termasuk sumber energi dan juga sumber protein. Untuk yang sumber energi di sini totalnya 6,322, kemudian untuk yang protein totalnya adalah 22%. Dan untuk yang di tengah-tengahnya ini kita tulis target PK yang kita inginkan, yaitu 14%.
Kemudian kita ingin mencari persentase dari sumber energi ini. Caranya adalah kita kurangi silang, yaitu yang besar dikurangi yang kecil. 22 dikurangi 14 hasilnya ada 8%. Kemudian untuk yang sumber protein 14 dikurangi 6,32. Nah, di sini hasilnya adalah 7,68%. 15,68 ini merupakan total dari persentase sumber energi dan sumber protein. Langkah selanjutnya adalah menentukan berat dari sumber energi. Beratnya itu dengan cara persentasenya yaitu 8% dibagi dengan totalnya yaitu 15,68% dikali dengan berat forsum yang kita inginkan yaitu 100 kg. Tinggal kita kali 100 kg hasilnya adalah 51,03. Kemudian cara yang sama juga bisa kita lakukan dikali dengan 100 kg, maka di sini berat sumber protein ini adalah 48,97. Aku ingetin lagi ya teman-teman, 51,63 ini merupakan berat sumber energi, di mana sumber energi ini terdiri atas onggo dan juga dedak padi, dengan proporsi onggo adalah 60% dan proporsi dedak padi adalah 40%. Kemudian untuk yang sumber protein, ini beratnya adalah 48,97 yang terdiri atas polat dan ampas kecap dengan proporsi polat 30% dan ampas kecapnya 70%. Ya, kemudian kita beralih ke langkah yang terakhir yaitu menentukan berat dari masing-masing bahan pakan dan juga untuk menentukan harga ransum per kilogram dalam bentuk SPET. Di sini sudah ada tabel di mana kita sudah mendapatkan data-data dari soal dan langkah 2 serta langkah 3. Proporsi ini kita dapatkan dari langkah 2, kemudian berat BK ini kita dapatkan dari persen square. Nah, sekarang kita ingin menentukan BK-nya berapa. Berat BK yang dimana 60% dari 51 itu berapa, kemudian 40% dari 51,03 itu berapa. Nah, di sini ada BK persen dan juga harga per kilogram bahan pakan. Ini kita dapatkan dari soal. Jadi teman-teman nggak usah bingung dapat angka-angka ini dari mana. Oke? Kita ke sini dulu untuk mencari BK atau berat BK onggok yang 60% dari 51,03 itu berapa? Jadi 60% 60/100 dikali dengan 51,03. Beratnya adalah 30,62 kg. Kemudian untuk yang dedak padi kan 40%, jadi 40/100 dikali dengan 51,03. Nah, untuk yang polar sama 30/100 dikali dengan 48,97. Ampas kecap 70/100 dikali dengan 48,97. Atau kalau mau cepat teman-teman kerjain yang ini doang, kemudian tinggal digeret nanti sudah ada hasilnya. Oke. Nah, ini adalah jumlahnya 100 kg untuk berat bahan kering dari bahan-bahan yang ada di sini. Kemudian kita beralih ke tabel berat SPET dan juga harga SPET. Apa bedanya berat BK dengan berat SPET? Berat BK ini merupakan berat bahan kering dari bahan pakan tersebut. Sedangkan berat SPET ini merupakan berat bahan pakan yang masih memiliki kandungan air atau yang masih memberi kadar air dari bahan pakan tersebut. Jadi kalau misalnya kita pergi beli bahan pakan ke pasar gitu kan, di sana nggak mungkin dia memiliki BK yang 51,03 ini. Pasti dia memiliki sedikit kandungan kadar air dari bahan pakan tersebut. Sehingga untuk menentukan harga ransum kita harus menggunakan berat SPET ini, di mana berat SPET ini bahan pakan tersebut masih memiliki kandungan kadar air. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Yaitu BK dikali dengan berat dari BK atau berat dari bahan kering bahan tersebut. Oke. BK-nya untuk yang onggok misalnya 79,8%. Caranya adalah 100 dibagi dengan 79,8 dikali dengan berat BK-nya.
Nah, ini untuk yang onggok ternyata SPAD-nya itu 38,37. Sedangkan untuk yang berat bahan keringnya onggok ini 30,62. Jadi selisihnya berapa? Nah, di selisihnya ini sekitar 7-an gitu kan. Oke. Kemudian untuk yang dedak padi 100 dibagi dengan BK-nya dedak padi yaitu 88,05 dikali dengan berat BK. Nah, ini adalah berat SPAD dari dedak padi. Pasti bertambah dong. Kenapa? Karena bahan pakan ini ada kandungan kadar airnya sehingga beratnya ini bertambah. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita geret aja. Hasilnya itu adalah 116,02. Ini merupakan penjumlahan dari berat masing-masing bahan pakan ini. Teman-teman bisa bandingin untuk yang bahan pakan tanpa ada kandungan kadar airnya itu jumlahnya pasti tepat 100%. Sedangkan bahan pakan yang ada kadar airnya itu jumlahnya lebih banyak karena di sana ada kandungan kadar airnya dong dalam bahan pakan itu, yaitu 116,02. Kemudian untuk menentukan harga bahan pakan kita menggunakan berat dari SPAD ini yaitu 38,37 dikalikan dengan harga bahan pakan per kilogram, yaitu untuk yang onggok beratnya 38,37 dengan harganya itu adalah Rp19.183 gitu. Hal yang sama juga kita bisa lakukan dengan ketiga bahan berikutnya yaitu dedak padi, pollard dan juga kecap, ampas kecap, tetapi untuk mempersingkat waktu tinggal kita geret aja. Nah, di sini adalah jumlah dari keempat bahan pakan ini, harganya totalnya adalah Rp130.360. Untuk berat 116,02 kg. Sekarang kita pengen cari tahu berapa berat per kilogramnya. Jadi caranya itu adalah yang ini dibagi dengan beratnya yang ini. Nah, 1124 ini merupakan harga bahan pakan per kilogram. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari pembahasan ini, kalian bisa tulis di komentar. Atau jika ada pembahasan aku yang keliru, kalian bisa berikan masukan di komentar juga. Dan semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.